Ini yang sebenarnya harus dibuktikan pemerintahan Jokowi, bahwa orang-orang yang saat ini memegang kekuasaan di bidang ekonomi itu tidak bekerja untuk golongannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber sesuatu dari seseorang. Sesuatu dari seseorang. Ini ada berita dari Rizal Ramli yang sering disebut dengan akronim atau singkatan RR ya. Kalau Refli Harun RH, ini RR. Jadi ada berita yang dirilis rmall.id. Judulnya adalah "Tidak yakin rezim Jokowi bisa keluarkan RI dari jurang resesi. RR.2 yang ada hanya bisnis KKN." KKN itu sekali lagi kuliah kerja nyata dulu ya. Kalau sekarang kolusi, korupsi dan nepotisme, atau korupsi, kolusi dan nepotisme. rmall.id, perekonomian Indonesia akibat pandemik virus corona baru COVID-19 tengah berada di tepi jurang resesi. Jika melihat pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang minus 5,32%. Begawan Ekonomi Indonesia Dr. Rizal Ramli, rupanya begawan ekonomi, bukan hanya Sumitro Joyo Hadikusumo begawan ekonomi, meyakini prediksinya yang melihat ekonomi RI di triwulan 3 belum bisa tumbuh positif. Pasalnya, dia memandang para pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki kompetensi untuk menyelesaikan persoalan utama yang membuat ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk. Tidak memiliki kompetensi atau karena banyak kepentingan? Beda. Kadang-kadang kompetensi ada, tapi karena kepentingan yang harus terlibat bertarung itu luar biasa, maka kadang-kadang konsep baik tidak bisa dilaksanakan ya. Pemerintah ini tidak akan mampu, tidak kompeten untuk mengeluarkan kita dari krisis. Yang ada hanya ilusi akan-akan. Ilusi akan-akan ya. Ujarnya dalam acara virtual tanya jawab Cak Ulung yang digelar kantor berita politik RMOL dengan tema Jurus Selamat dari Resesi ala Rizal Ramli. Nah, ini Jumat 21 Agustus. Justru lanjut sosok yang kerap disapa RR ini, wah luar biasa ya. RR bukan Ria Mizat Triakudu ya, tapi Rizal Ramli. Karena di Kementerian Pertahanan dulu RR itu Ria Mizat Triakudu. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung membela masyarakat menengah ke atas yang notabene para pengusaha besar. Ya, saya dalam beberapa kesempatan pernah berbicara dengan Rizal Ramli dalam pertemuan dan memang selalu menekankan bahwa soal utama pemerintahan ini adalah soal keberpihakan. Jadi keberpihakannya bukan pada menengah ke bawah tapi menengah ke atas. Ya wajar saja interestnya di sana. Karena yang berkuasa itu adalah orang-orang yang menengah ke atas. Mereka-mereka yang memiliki lobby, bahkan mereka sendiri adalah bagian dari menengah ke atas tersebut. Misalnya para pengusaha yang kebetulan berkuasa di istana ya. Pasti mereka punya interest, vested interest ya. Tapi masyarakat yang merasakan betul dampak perekonomian akibat pandemi COVID-19 tidak diketengahkan atau bahkan didahulukan demi menggenjot pertumbuhan ekonomi domestik semakin memuncak. Kalau yang gede yang dibantu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada kredit akan anjlok. Tapi kalau yang dibantu adalah yang menengah ke bawah, maka akan ada pergerakan ekonomi. Kredit akan jalan, daya beli masyarakat terbantu, dan itu akan membantu roda perekonomian makro, ungkapnya. Jadi dalam suatu percakapan ya dengan saya dan beberapa orang,
Antara lain Rizal Ramli mengatakan begini, kalau kredit itu diberikan kepada pengusaha menengah ke atas, dia mungkin tidak akan memproduksi barang. Kenapa begitu? Karena daya beli masyarakat tidak ada. Maka uang tersebut katanya bisa jadi dibelikan properti yang anjlok harganya dan menunggu rebound, artinya kan berarti kan tidak produktif. Atau ditukarkan dengan valuta asing. Kira-kira begitu dia bilang. Tapi kalau diberikan kepada kelas menengah ke bawah, maka dia akan menjadi alat untuk mengkonsumsi, alat untuk produksi, karena mereka mau tidak mau akan memutar uang tersebut, kan tidak mungkin mereka simpan karena mereka membutuhkan itu untuk konsumsi, sehingga akan men-trigger perekonomian menengah ke bawah itu ya. Sederhana sebenarnya, jadi soalnya a matter of berpihak. Jadi masalahnya adalah masalah keberpihakan ya. Selain itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Menko Equin ini melihat pengalaman para pembantu Presiden Jokowi di bidang ekonomi belum ada yang bisa membalikkan keadaan ekonomi yang tadinya terpuruk menjadi positif. Wah, sering sekali ini Rizal Ramli membanggakan track recordnya ya. Tidak apa-apa kalau memang ada record di sana ya. Tidak ada yang punya track record membalikkan situasi dari negatif menjadi positif, atau dari positif kecil ke positif besar. Nggak ada secara ekonomi makro. Yang ada kok ada itu? Yang ada sih skandal-skandal ekonomi. Bukan ya, ya. Sri Mulyani kan gede namanya gara-gara skandal, ungkapnya. Wah, ini direct attack. Memang kebiasaan RR ini kalau menyebut nama langsung ya. Di samping itu, para menteri juga tidak ada yang memiliki pengalaman menjadi pemimpin suatu perusahaan yang sukses mengembangkan pendapatan. Misalnya, dari perusahaan BUMN yang jelek jadi bagus, dari perusahaan BUMN rugi jadi bagus. Kagak ada. Wah, ini gaya Rizal Ramli benar ya. Yang ada itu kebanyakan bisnis KKN. Demikian Rizal Ramli menambahkan. Wah, luar biasa ya. Jadi memang Sobat RH sekalian, walaupun saya bukan ekonom, tapi tetap saja juga kita akan concern ya. Kalau saya bandingkan misalnya dengan pendapat Rizal Ramli, Ihsanuddin Nursi, juga Bima Yudhistira dan lain sebagainya, memang rata-rata bicara tentang keberpihakan kepada UMKM atau UKM atau menengah ke bawah. Kita tahu bahwa pada tahun 98 ketika kita krisis, kan yang kelimpungan itu perusahaan-perusahaan besar karena tidak mampu lagi berproduksi, tidak mampu lagi menggaji karyawannya dan lain sebagainya. Tetapi mereka golongan kecil dan menengah bisa survive karena unit yang harus mereka pertahankan kan tidak banyak, dan mereka akhirnya bisa menghidupkan lahan-lahan produktif. Jadi dalam interview dengan saya, Rizal Ramli misalnya pernah mengatakan ya harusnya konsentrasi kita pada 3 hal saja. 1, yaitu menanggulangi COVID-19. 2, adalah memberikan makan kepada rakyat. Yang ketiga adalah mempersiapkan lumbung-lumbung pangan. Rupanya persiapan lumbung pangan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi dengan menunjuk 1, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, dan ketiga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kalau untuk Erick Thohir nggak tahu ya apakah food estate atau lumbung pangan ini jadi dikerjakannya atau tidak, mengingat sibuk sekali dia. Baru-baru ini dia bersama Menteri Luar Negeri rupanya berkunjung ke Cina juga, setelah ke Cina ke Dubai atau Uni Emirat Arab. Jadi persoalannya adalah kalau kita lihat di kabinet tim ekonomi Presiden Jokowi, tidak semua tim ekonomi itu dipercaya sepertinya. Jadi kelihatan yang menonjol cuma Menteri Perekonomian, koordinator ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Itu yang terlihat dipercaya. Tapi menteri-menteri lainnya tidak terlihat. Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, ya, menteri-menteri bidang ekonomi lainnya. Ya, kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani, memang walaupun kita tahu bukan soal dipercaya atau tidak dipercaya, tetapi ya namanya keuangan tetap harus mengendalikan. Karena tidak mungkin Menteri Keuangan itu dicuekin gitu, karena dia adalah backbone dari negara kan. Tapi intinya kalau soal kepercayaan,
Ya, Erick Thohir itulah sepertinya, atau Erlangga Hartarto, terbukti dalam tim atau komite pemulihan ekonomi sekaligus penanganan COVID-19, kan ketuanya Erlangga Hartarto, tapi ketua harian atau pelaksana hariannya adalah Erick Thohir. Jadi Sobat RH sekalian, ada dua soal kalau kita lihat yang terkait dengan masalah ekonomi ini. Walaupun tentu saya tidak melihatnya dari sisi yang betul-betul pure ekonomi, tapi sisi kebijakannya. Pertama adalah soal kemampuan menteri-menteri di bidang ekonomi tersebut, di mana kita lihat bahwa Presiden Jokowi kelihatannya rely on hanya pada 1-2 orang saja, dan tidak heran kalau IPW kemudian mengatakan ya akan terjadi reshuffle terhadap Menteri Perindustrian, ya, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa bidang-bidang ekonomi ini menjadi soal yang problem dilihat dari sisi orangnya. Dan memang dari awal persoalan kabinet Presiden Jokowi adalah akomodasi politik kan, yang mengorbankan kompetensi atau kemampuan. Ketika tidak ada COVID-19, barangkali kemampuannya bolehlah rata-rata, itu pun sebenarnya tidak bagus juga, karena kita membutuhkan akselerasi sesungguhnya. Tapi begitu COVID-19 ya, yang dibutuhkan double, kemampuan untuk merealisasikan program, dan kedua, kemampuan untuk mencari terobosan atau breakthrough. Jadi kalau kemampuannya biasa-biasa saja, ya sudah pasti tidak akan kuat itu. Nah, yang kedua adalah soal keberpihakan. Nah, kalau kita bicara soal keberpihakan ini, inilah soalnya yang sering disinggung oleh Rizal Ramli. Bagaimana keberpihakan itu tidak kepada kelompok kelas menengah ke bawah, yang notabene adalah pasti bukan cukong-cukong politik, kira-kira begitu kan. Tetapi keberpihakan itu kepada kelas menengah ke atas, terutama pengusaha-pengusaha besar, yang juga terancam krisis karena era saat ini. Tidak hanya COVID-19, tapi sebelumnya krisis sudah terjadi. Kalau kita lihat misalnya Perpu nomor 1 tahun 2020, orang menyebutnya Perpu Corona ya, yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, jelas sekali bahwa stimulus-stimulus itu justru lebih diperuntukkan pada golongan menengah ke atas, pada pengusaha-pengusaha. Bahkan untuk penanganan COVID-19-nya sendiri jadi sangat minoritas. Nah, kalau kita bicara tentang komitmen atau vested interest seperti ini, kita tidak bicara tentang pilihan kebijakan yang cerdas dan tidak cerdas. Tapi kalau orang sudah punya kepentingan, ya berat kita. Karena kalau sudah punya kepentingan, kebijakan itu tidak akan rasional lagi. Karena kebijakan itu akan diarahkan pada memenuhi aspirasi atau kepentingan tersebut. Ini yang sebenarnya harus dibuktikan pemerintahan Jokowi, bahwa orang-orang yang saat ini memegang kekuasaan di bidang ekonomi itu tidak bekerja untuk golongannya masing-masing, tidak bekerja untuk kelompoknya masing-masing, atau bahkan dirinya masing-masing. Ya, kita kadang-kadang kan sudah menjadi rahasia umum kan, setiap dalam pemerintahan itu ada orang-orang kuat yang selain berkuasa juga berbisnis ya. Di dalam pemerintahan SBY ada orang seperti itu, di dalam pemerintahan Jokowi ada juga, tapi kan kita tidak bisa menyebut namanya, nanti pencemaran nama baik lagi. Tapi antara bisnis dan politik itu selalu berkelindan jadi satu. Jadi mereka itu berbisnis, tapi mereka juga memegang kekuasaan. Jadi ketika kekuasaan dan bisnis menjadi satu, maka kemudian kekuasaan itu akan melayani bisnis mereka. Itu persoalannya Sobat RH sekalian. Jadi tidak mungkin akan ada sebuah kebijakan yang rasional. Kalau misalnya porsinya 100%, mungkin kebijakan rasionalnya jadi cuma 50% saja. 50% lainnya kebijakan untuk mengentertain kepentingan-kepentingan tersebut. Ya, dengan kemampuan ekonomi yang sudah terbatas, ya, budget terbatas, state financial yang terbatas, ya tidak mungkin kita akan cepat keluar dari krisis, bisa membos perekonomian, kalau dana yang terbatas itu harus mengentertain kepentingan-kepentingan atau vested interest tersebut, yang kebetulan
kepentingan orang yang berada di luar atau di dalam kekuasaan yang punya hubungan dengan kekuasaan itu sendiri. Jadi mereka akan bekerja terus-menerus untuk menagih, untuk membelit kekuasaan. Jadi bukan soal mereka berkuasa atau tidak, mereka bisa saja tidak berkuasa tapi link dengan kekuasaannya sangat dekat sekali. Mungkin lebih dekat daripada hubungan presiden dan wakil presiden ya, atau presiden dengan menterinya. Apalagi kalau mereka ikut berkuasa aja, waduh, tambah runyam ya. Jadi sobat RH sekalian, itulah sebabnya kenapa kita butuh yang namanya good governance dan clean government. Jadi ini untuk memastikan bahwa kebijakan atau pengambilan kebijakan itu didasarkan kepada kepentingan masyarakat banyak. Kalau diletakkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ya kepentingannya adalah bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, agar rakyat terlindungi, agar rakyat bisa dicerdaskan, agar mereka bisa damai, hidup dalam perdamaian dan kedamaian. Nah, saya pribadi misalnya belum melihat yang namanya keberpihakan seperti itu. Dalam pemerintahan-kepemerintahan yang namanya UKM, UMKM itu lebih pada seperti kita memberi zakat saja. Bagian terbesar harta itu kan cuma 2,5%. Kira-kira begitu perekonomian kita. Jadi perekonomian kelas menengah ke atasnya itu adalah 97,5%. Karena 2,5%-nya itu zakat. Zakat itulah barangkali untuk UMKM. Ya tentu ini perumpamaan ya. Saya ingin mengatakan bukan persentasenya, tapi lebih pada perhatiannya. Jadi bagian pos terbesar itu bukan untuk membangun perekonomian Pancasila atau perekonomian konstitusi atau perekonomian atau ekonomi kerakyatan ya, terserah kita menyebut bagaimana, tetapi bagaimana memelihara oligarki ekonomi tersebut agar mereka tetap bisa punya pengaruh besar di politik. Ya sebagai contoh lah, saya mendengar selentingan isu desas-desus misalnya, sudah mulai tuh pengusaha bicara mengenai 2024 siapa yang akan dijagokan, lalu bagaimana fundraisingnya, coba bayangkan. Salah satu fundraising yang kemudian menjadi isu besar adalah fundraising di produk alat-alat kesehatan, fundraising yang terkait dengan penanganan COVID, fundraising terhadap masalah yang terkait dengan misalnya rapid test, swab dan lain sebagainya, laboratorium dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Jadi bagaimana kita mau menyelesaikan masalah bangsa kalau kita hanya sibuk dengan bisnis kekuasaan dan bisnis KKN. Ya sobat era sekalian, itu saja ya, sekedar concern, sekedar keprihatinan ya. Jadi masalahnya adalah Anda tidak perlu menjadi seorang ahli ekonom atau ahli ekonomi yang luar biasa, ekonomi yang senior dan luar biasa, kalau Anda tidak bisa lepas dari belenggu untuk membuat kebijakan-kebijakan rasional yang didasarkan pada good governance, clean government, dan Anda bisa membebaskan diri dari belitan kepentingan bisnis dan politik orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang memiliki link pada kekuasaan. Ya, itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan ekonomi kita akan lebih baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ciao.